Gak mau dikasih tahu tips and triknya SNBP gitu. Enggak, udah cukup. Padahal kita ada rahasia umum loh yang mau dikasih tahu sebenarnya. Oh ya? Iya. Udah. Ah ya udah. Dadah. Ya, boleh. Dadah. Apa tuh? Jadi sebenarnya ini rahasia umum sih. Jadi kita menemukan teori ya. Sebenarnya bukan teori sih. Jadi buat teman-teman yang pingin masuk lewat SNBP. Halo semua. Halo semua, welcome back to Kasus Podcast. Aloysius. Aku Gue Joanna. Dan gue Cia. Hari ini kita bakal berbicara dan interview dengan kakak-kakak kita yang udah keterima di universitas-universitas kece banget. Iya, bener banget. Sebelum kita mulai lebih lanjut, ya boleh nih kenalan dulu. Mulai dari nama, universitas, dan juga jurusannya. Dari mana nih? Kita mulai dari Cici. Oh, halo semua, gue Tessa. Gue keterima di ITB, jurusannya SBM. Halo semua, gue Fania. Gue keterima di NTU Taiwan, jurusan Biotechnology and Food Nutrition. Halo semua, gue Pasca, puji Tuhan keterima di FTSL ITB. Dan ya, terakhir Halo, gua Alek Adrian, gua keterima di ITB, jurusannya FTTM. Wih, gila. Keren-keren banget sih. Wih. Oh. Kalau boleh tahu, kalian semua nih bisa keterima di universitas-universitas itu lewat jalur apa nih? Bisa mulai dari yang paling ujung itu. Kenapa sinis banget sih, Pas? dia galak ya. Iya, galak loh. Dia serius gitu mau nanya. Kenapa sih? Iya, boleh kasih tahu keterimanya lewat jalur apa? Kita tuh keterimanya lewat jalur tanpa tes. Kalian tahu nggak jalur tanpa tes itu apa? Apaan tuh? Kan gua nanya. Ya, berarti kita nggak tahu apa tuh. Iya, kita nggak tahu. Kita Jalur butuh tanpa tes penjelasan. tuh disingkatnya kalau tahun ini tuh SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Berarti tahu lah ya kalau prestasi kita apa Jo? Apa ya, Ci? Gue kayak Ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, cuman kan diberi jalan lah. Jadi kita keterimanya lewat jalur SNBP. Bentar lagi tanggal pertengahan Mei bakal dibuka tuh jalur masuk perguruan tinggi negerinya dari jalur tes namanya SNBT itu. Oh, keren ya. Iya, ini Kayak- semuanya lewat SNBP berarti. Iya. Ya, Kecuali ini nggak tahu nih anak nyasar satu sebenarnya. Dia bukan negeri soalnya. langsung keluar. Tapi universitas luar negeri, gila. Wih, keterimanya lewat jalur mana tuh, Ci? Aku nggak pakai tes. SNBP. SNBP versi luar. Aku nggak pakai tes, cuman kayak nyerahin rapot doang sih. Jadi kayak di aplikasi di itunya sih di universitasnya itu upload sendiri gitu-gitu. Oh, wis berarti ini rapotnya juga udah. Iya, si Fania mah udah nggak usah diraguin sih rapotnya. Puji Tuhan. Terus kalau misalnya buat yang SNBP nih, kayak kalian tuh kalau waktu terima buka websitenya itu bareng siapa? Kan biasanya kalau di internet tuh pada buka bareng teman-teman semua kayak barengan, terus lihat mana yang biru mana yang merah. Kan yang mau cerita like? Ada yang punya cerita bagus gak? Pasca punya videonya sih, pas bisa ditayangin. Jangan ya. Pasca punya videonya pas dia ngebuka. Wah. Dia nangis. Oh, gila. Alek juga nangis sejujurnya. Nggak, jadi sebenarnya sebelum pengumuman itu kayaknya seminggu sebelumnya kita udah tegang ya, Klea. Iya. Udah kayak aduh ini bakal keterima nggak, cuman kita harus optimis bahwa kita keterima, cuma sama aja tegang gitu. Jadi pada saat waktu itu jam berapa ya, Lek? Jam 3. Jam 3. Nah jadi pas itu pulang sekolah ya, kita udah pulang masing-masing ke rumah. Alek juga kayaknya sendiri, Lek ya? Sendiri. Ada yang bareng sendiri. sama teman-teman juga, dan kebetulan gue juga sendiri di rumah waktu itu. Iya. Dan udah tuh pas jam 3, udahlah kita buka bareng-bareng dan puji Tuhan hasilnya lolos. Dan Alek juga, itu kayaknya sempet ngeprank deh. Enggak. Soalnya pas dihubungin, Lek gimana keterima nggak dijawab, 15 menit nggak dijawab. Itu mungkin dia lagi Spam, nangis spam, dulu. spam, saya juga iya. Nangis dulu. Ternyata pas Sorry ya. kok nangis matanya udah bengkak. Cowok juga boleh nangis. Iya, betul, nggak salah. Tessa buka sendiri. Gue sih waktu itu justru seminggu sebelumnya udah pesimis, jadi gue udah bikin
udah daftar universitas lain yang swasta. Terus waktu itu udah nyerah aja. Terus ternyata waktu kemarin, waktu hari H pembukaan itu waktu lagi les Inggris karena besoknya masih ujian Inggris ya. Dan pas buka, oh ternyata keterima gitu. Udah sih. Keren sih. Ya itu tegangnya double sih, soalnya kan waktu itu masih pra ya? Masih pra kita. Enggak, masih enggak, kita ujian sekolah. Ujian sekolah. Betul. Terus nunggu pengumuman, jadi deg-degannya double. Kalian tuh waktu itu kan lagi ujian sekolah, terus tahu keterima gitu, nilai ujian sekolahnya dianjlokkan nggak? Enggak lah. Enggak lah, soalnya itu kayak masih rahasia gitu loh, jadi kayak masih teka-teki lah kita ini keterima apa enggak sih gitu. Tapi setelah keterima belajar nggak pas? Hah? Sebenarnya dari awal kita nggak pernah belajar sih. Belajar like secukupnya like. Karena kan kita belajar sebelum-sebelumnya, jadi tinggal nge-review aja nggak sih like. Udah lewat pra segala macam, jadi ya minimal ya setidaknya itu udah belajar lah sedikit demi sedikit mah. Gitu. Terus biasanya nih, kalau SNBP itu kan berarti dilihat dari prestasinya tadi katanya. Betul. Iya aja dulu, Iya, like, iya aja dari, dulu. dari prestasinya. Berarti kan itu udah disiapin harusnya dari dulu gitu. Dari mungkin kelas 10, kelas 11. Gimana like? Sebenarnya nilai kita tuh kebantu sama online. Cuman sebenarnya nilai kita juga nggak terlalu bagus-bagus amat di online. Justru semester 5 kita yang bikin, kalau gue sendiri ya, semester 5 gue yang bikin nilai gue naik gitu. Enggak, sebenarnya tuh banyak orang yang ngira kayak wah angkatannya mah enak nih, Iya. 2 tahun online. Padahal sebenarnya kalaupun online terus kita nggak punya niat buat belajar terus ngerjain tugas tepat waktu, itu kan nggak bakal kebantu juga ya untuk masuk. Masanya ke ada di SNBP angkatan kita gitu. tuh banyak yang online-nya nilainya yang sebenarnya otaknya biasa aja, mau nyebut merek tapi nggak boleh kan? Ya. Kan? Ya kan dong. Jadi kita tuh banyak yang nilai online-nya tuh tinggi banget, semester 5-nya anjlok, akhirnya ranking eligible-nya turun juga. Gitu. Justru kalau misalnya pas lu online-nya biasa aja, nilai semester 5-nya tinggi, nanti tingkatnya peringkat lu di angkatan tinggi nanti akhirnya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kita sendiri sih ya ikutin alurnya aja. Kalau misalnya emang lagi waktunya online ya kita berusaha semaksimal mungkin, dan lagi offline juga ya kita tetap ikutin peraturan sekolah, ulangan, ngumpulin tugas tepat waktu ya. Udah kayak ibaratnya sekolah mah udah kayak ada aturan mainnya lah. Kita tinggal ikutin aja aturan mainnya gitu. Jadi berarti cuman do your best aja lah dari awal ya. Ya sebenarnya kayak apa ya? Kita juga nggak target yang tinggi-tinggi banget, cuman kayak ya udahlah jalanin aja, lakuin yang terbaik gitu. Itu aja. Tapi kalian dari awal udah kayak taruh harapan nggak di SNBP? Atau kayak cuman ya udah kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya udah. Jujur ada rasa kayak gitu lah. Iya. Kayak ya udahlah dapet ya syukur, nggak dapet juga ya udah gitu. dulu kita pasti nganggapnya bonus ya Tes ya. Iya. Kayak SNBP tuh bonus, nggak dapet ya udah. Cuman makin deket ke tanggal pengumuman pasti kitanya berharap. Iya betul. Berharap bikin sakit ya pasti. Curhat biasa. Tapi itu ya kita dapat kepastian lagi. Iya. Jadi kalau Civania itu emang dari awal udah nggak targetin SNBP karena mau keluar. Enggak. Aku bilang ke guru waktu pas dulu ditawarin eligible kan, ditawarin mau nggak ini ikutan yang SNBP gitu. Terus bilang enggak sih karena mikirin adik kelas juga, sebenarnya mikirin kalian. Kalau misalnya aku keterima tapi nggak aku ambil kan sayang ya, kebuang gitu kuotanya segala gitu. Kasihan juga ke teman-teman yang lain kalau ada yang mau daftar gitu kan. Jadi daripada aku akhirnya nggak ambil, jadi mending kasih buat yang lain aja. Wah, keren sih. Udah yakin gitu dari awal bakal keterima ya di luar. Itu udah punya target jelas. parah banget. Ya, parah. Tapi sih jujur ya, kalau yang keterima di luar juga apa ya, maksudnya mereka juga nggak gampang gitu. Karena harus yang namanya legalisir, terus translate. Jadi ya susahnya juga sama-sama aja sih, sama kayak kita. Jadi bukan kayak ini main keluar apa tinggal translate, tinggal nyerahin rapot, enggak gitu. Dan mereka juga sebenarnya susah juga karena seleksinya kan kalau kita kan yang nasional, kalau mereka kan emang internasional gitu. Jadi persiapannya juga nggak gampang. Dari lama kan nge-translate gitu juga dari bulan Oktoberan gitu. Wah, lama ya. Itu Cici dibantu agensi gitu. Enggak, aku daftar sendiri. Wah, mandiri banget ya. Keren. Terus apa ya? Kalau Citesa. Ya. Perkenalan lagi deh. Citesa. Hai Citesa. Ya, icon. Cici waktu kayak keterima SNBP gitu langsung kayak kabarin ke orang tua gitu kan ya?
Iya sih. Reaksi orang tua sih gimana? Kayak Puji Tuhan, bersyukur. udah tahu banget bakal keterima gitu. Sebenarnya enggak, malah mama yang nyuruh aku buat daftar ke universitas di swasta. Kan kalau sekarang berarti udah keterima nih, wah udah tarik napas lega. Hah, udah aman. Terus sekarang sekolah juga udah libur berarti ya? Ya bisa dibilang libur. libur kali libur sih sebenarnya. Gabut-gabut. Dari sekarang kalian kegiatannya apa nih? Udah mulai nyiapin nyicil-nyicil buat ambis kuliah mungkin atau Wah, aku udah mulai masih- belajar. Woi, Nggak percaya banget ya? Enggak. Mending diisi ya momen-momennya. Kalau nggak nanti kalau udah bosan banget magang, part Iya, time. magang sih paling. Cuman jangan sampai kebablasan aja sih. Takutnya malah jadi asik kerja gitu kan. Ada sih kalau rencana magang Di mana tuh? eh, Kalau boleh tahu. di Gempol. Itu kayak apa? Biasa sih jadi karyawan doang. sistem magangnya tuh kita sebelum masuk kuliah atau Biasanya sih enaknya sebelum kuliah ya, jadi kan lagi gabut tuh, jadi bisa apa sih nambah skill baru sebelum masuk kuliah. Nanti kalau kuliah mah fokus aja kuliah dulu. jadi di masa-masa sekarang gini ya? Keren ya kakak-kakak kita udah kayak banyak banget persiapannya sebelum masuk kuliah dan start belajar. Sekarang kita akan mulai sesi games. Yeah. Aja sesi gamesnya ya. Jadi sekarang kalian dikasih waktu buat bikin bel tim kalian sendiri. Jadi nanti kalau mau jawab kalian pakai bel kalian. Contoh misal mau Tinu Ninut, silakan didiskusiin dulu sama tim kelompoknya. Coba mulai dari Cia Joana dulu, belnya gimana? 1, 2, 3. Ya, Civania Citesa gimana belnya? Ayo. Ayam. Woi, kenapa diokein? Itu nggak baik. Belnya. Kota pertama yang sok. Ayam. ITB, Gak lengkap ada apa? Institut Teknologi Bandung. Ih, ada tahunnya belum? Tahunnya. Udah diem lah. Selanjutnya 1, 2, 3. Jatuh. Unpad. Iya, ya salah. Unpad. Pertanyaan ketiga nih. 1, 2, 3. Jatuh. Unpar. Ih, tapi mereka kasihan loh, mereka tahu. Gak apa-apa. Lanjut. Pertanyaannya bagus banget. Keempat. 1, 2, 3. Jatuh. Marnat. Sok. Apa Marnat? Iya. Balik. Iya. Marnat itu. Maranatha. Universitas Maranatha. Universitas Kristen Maranatha. Bapak, 2,5 lah, nggak apa-apa lah. Gak bisa. Ih, tapi kan kalau kita nggak ngasih tahu lu nggak akan tahu kan? Iya, tadi kita juga udah Oh iya, kan paling cepet kan? Lanjut. 1, 2, 3. Bohong. Licik. Saksinya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Saksinya banyak. Coba Cia. Ayo, 1, 2, 3. Binus. Binus apa dulu? Oh iya, Binus apa dulu, Sok, Binus Bandung apa Jakarta, Sok? Binus University. Round pertama udah, sekarang bonus round. Kesempatan buat mengejar. Teman-teman, emang yang namanya orang iri itu selalu menjatuhkan. 3. Ayam.
NDU Taiwan. National Taiwan University. Wih. Lanjut. 1, 2, 3. Ayam. Kasih tuh si PPP mau jawab katanya. Kalau salah ada 10 kan? PPP saya jawab. Tapi nggak yakin. Cobain aja. Udah lempar aja ke PPP, kasihan tuh PPP belum jawab. Gak bisa. Siapa PPP gak bunyiin bel. Nanyang bukan? Gila. Kalian keren, juga kalian keren banget. Keren banget. Respect. Siap. 1, 2, 3. Kenapa aku nggak ngerasa daftar ya? Kalau clue bayar 5 poin. Mau clue nggak? Tuh, kasih lah. Clue-nya dibisikin nanti. Clue-nya dibisikin. Oh, kuliah dibisikin. Bayar 5 poin. Kita mau gunain 10 poin bisa nggak? Jadi Tapi dikasih tahu jawabannya. harus pinter dong, harus pinter. Coba nanti. Salah. Ayo. Melbourne University. Benar. Ayo menjawab. Yes, kelompok 1 kalah, tuh. Jadi pemenangnya itu tim Ayam. Totalnya 55 poin. Oh ya, kita ada satu game lagi nih. Batik panjang everyday. Belnya habis aku hitung ya. 1, 2, 3. Salah. Yes! Minus ya. Minus ya, yes. Minus. Enggak ada sistem minus tadi katanya belum. Yang sistem minus tadi yang universitas. Kalau saatnya ini dikasih tahu clue selanjutnya nggak? Clue selanjutnya nggak? Apa lanjut? Apa sampai bener? Oh, 2, 3. Salah. Lu cewek atau cowok? Oh, boleh. Cewek. Cowok. Batik panjang teh maksudnya bajunya panjang, bukan pakai dress gitu. Batik panjang. Tangannya panjang. mencuri dong. Tangan panjang. Ayam. Pak Agung bukan? Pertanyaan kedua. Deskripsinya tuh ngap lambe turah Aloysius. 1, 2, 3. Parama. Oh iya. Emang Pak, bukannya Pak Hendro ya? Pertanyaan ketiga. Suka jalan-jalan. 1, 2, 3. Ayam. Pak Akbar. Pak Akbar mah suka bikin TikTok. Pak Akbar maaf ya. Sorry. Biar seru aja, Pak. Baru belakang ini. P. Iya. Ini kan sisa 2 soal nih. 2 soalnya dua-duanya 30 poin. Jadi kalian bisa ngejar. Yang keempat. Guru paling wangi. Diulang ya soalnya tadi belum dihitung. 1, 2, 3. Betul. Itu kayaknya gampang banget sih. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pertanyaan terakhir mau 50 poin? 100 poin. Oke. Soalnya susah. 1, 2, 3.
Benar. Benar. Gini, kita boleh kasih poin ke Boleh, boleh. Transfer point. Bombastic side eye. kita kasih 125,2. At least kita nggak kalah sebenarnya. Kelompok satu tetap kalah ya kan? Gak apa-apa kayak kita tandanya nggak ada settingan. Jadi yang menang itu kelompoknya Civania sama Citesa, total poinnya 125. Tim yang menang ini, tim yang menang boleh kasih hukuman ke tim yang kalah. Yang kalah Joanna. Kalah dua-duanya nol. Kalah dua-duanya nol. Kita 125 poin kita kasih. Baik, kita kasih. Salah yang utama bila diri dipermainkan tes. Bayangkan ketika orang tua melahirkan. Kalau gua jadi waktu jadi mati gue ya mas ya. Oke langsung kayak sakit hati bro. Gila gua aja tadi lagi nangis. Hukumannya boleh ke dua-duanya kok, biar lebih adil gitu. Bisa kan? Iya, nanti dua-duanya. Ci, aku suka banget sama Cici. Kalau suka tuh tahu namanya. Ah ya. Tahu kan? Pakai siapa sok? Kasihan. Tapi kita menang jadi enak banget. Jangan. Udah lah kita mau jengkol sama Sumi. Sama Joel. Gak usah. Kelihatan dong kelihatan. Sulit. Ngapain lo? Bangga sama Indonesia. Indonesia. Ya boleh. Ini gajah, orang, semut. Gajah kalah sama orang kalah sama gini itu beda. Oh, udah Jepang. Sulit. Salah. Ini kan acak. Gak usah dihitung. Besok sulit. Kasih sih ya. Berarti kan. Aduh, Oscar ini aduh. Nanti bisa di zoom ya. Nanti di slow-mo ya, di slow-mo. Biar ada bukti di videonya, diupload. Ayo biar Sekarang. aku story-nya. Ya, saya mau kalah dari Kak Pasca, Kak Alek, Civania, Citesa. Pasti udah kapal ya. Iya, ini kan langsung aja tadi ganti dulu maksudnya. Yes, kita lihat. Udah. Oh iya. Kayak kecil. Oke, sesi gamesnya asik ya Ci, asik banget. Ini kayak pertama kalinya kita main games terus kayak langsung kalah gitu. Tapi kata Joanna, emang di hidup itu biasa ada menang ada kalah. Iya, makanya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa banget. Kita belajar kan, hidup nggak Iya. selalu di atas. Nah, coba Civania, Pasca dan Alek, ada pesan atau kesan yang pengen disampaikan nggak? Boleh mulai dari Citasa. Kalau kesan sekolah di sini sih banyak suka dukanya, tapi banyak sukanya. Ada tisu nggak? Ini nanti mau nangis kayaknya. Enggak. Tapi lebih banyak sukanya sih, soalnya teman-teman di sini tuh solid banget. Dan walaupun guru-guru tuh banyak kasih tugas, terus marahin kita juga bareng-bareng. Tapi senang sih bisa sekolah di sini. Oke, coba dilanjut ke Civania.
Oke, aku punya pesan buat adik-adik kelas yang masih sekolah di Aloy ya untuk ini zona usia. Waduh. Baik hati dan ya baik hati semua. Iya dong. Baik hati semua. Buat adik-adik kelas tercinta, pokoknya tuh ya semangat aja belajarnya. Jalanin aja secapek-capeknya ya, setidaknya kalian tidak berhenti untuk terus berusaha, terus ngelakuin yang terbaik. Pokoknya jangan nyerah dan ya pokoknya kerjain tugas segala tepat waktu biar rapotnya bagus, diterima di universitas yang kalian inginkan. Amin. Amin. Siapa Cuk? Lanjut ke Paskah. Boleh. Jadi mungkin kesan pesannya selama gua sekolah di Aloy menyenangkan, kayak ibaratnya masuk ke lingkungan baru, hutan yang baru lah ibaratnya mah. Karena SMP juga gue bukan dari Aloy, baru masuk SMA ke Aloy, jadi banyak banget pembelajaran, banyak banget ibaratnya apa ya, cara-cara untuk beradaptasi yang baru. Pertama mengenal lingkungan, mengenal guru-guru, terus mengenal teman-teman juga. Cuman intinya mah sekolah di Aloy itu seru lah, bagaikan keluarganya tuh dapet banget. Jadi kayak temen seangkatan, adik kelas, kakak kelas juga nggak ada yang kayak gap yang gimana-gimana. Semua juga sama aja di Aloysius mah. Dan buat pesan ke teman-teman yang tingkat bawah sama yang seangkatan, ya semangat aja, terutama buat adik kelas. Masih ada setahun 2 tahun lagi di Aloy, semangat aja. Tadi juga dikasih tahu ya bahwa di Aloy itu udah ada ibaratnya mah cara mainnya lah, ikutin aja cara mainnya. Dan kalian juga harus bisa menghormati guru-guru kalian, teman-teman kalian, karena kalau ingin dihormati, kalian harus menghormati guru. Nah, terus buat teman-teman yang masih tes untuk masuk ke universitas, semangat, kalian pasti bisa meraih yang kalian inginkan. Gitu. Gimana tambahnya, Lek? Kan tadi udah semua dibahas, mungkin bahas guru-guru ya. Guru-guru di Aloy, kesannya dulu kali ya, kesannya seru. Nah, pesannya ya tetap jadi diri masing-masing aja ya Bapak, Ibu, karena itu yang ngebuat autentik. Udah. Gak mau dikasih tahu tips and triknya SNBP gitu. Enggak, udah cukup. Padahal kita ada rahasia umum loh yang mau dikasih tahu sebenarnya. Oh ya? Iya. Udah. Ah ya udah. Dadah. Ya, boleh. Dadah. Apa tuh? Jadi sebenarnya ini rahasia umum sih. Jadi kita menemukan teori ya. Sebenarnya bukan teori sih. Jadi buat teman-teman yang pingin masuk lewat SNBP untuk ke PTN, jadi ada triknya. Pertama-tama memang kalian harus perhatiin nilai rapot kalian. Itu kalau bisa sih jangan sampai turun. Kalaupun turun ya usahakan ya nggak jauh lah dari rata-rata kalian, target kalian. Dan kalian juga harus pinter-pinter milih jurusannya. Jadi kan nanti ketika udah mau mendekati pendaftaran itu kan nanti dipilih tuh 50 orang eligible. Nah kalian harus cermat tuh, kalian pilih jurusan apa dan ranking kalian tuh keberapa. Contoh misalnya kalau gue ranking 15, Alek ranking 10, terus kita ambil jurusan yang sama, dan otomatis pasti Alek duluan yang kepilih, yang keambil gitu, baru gue. Jadi harus ya ibaratnya cermat lah pilih jurusannya sama lihat rankingnya. Ada nggak yang jurusan sama kayak kita yang rankingnya di atas kita? Jadi itu yang harus kita pikirin. Itu mungkin salah satu triknya. Kalau lebih lanjutnya nanti hubungin aja ke IG-nya Alek. Gitu guys. Alek nggak punya IG ya? Oke, thank you banget nih buat dari Paskah sama Alek tipnya. Kalau misalkan dari Civania sama Citesa ada tips-tips yang lain atau sama juga? Ania dulu kali. Ya, kalau buat kuliah keluar, aku mau ngasih tips biar ya nyari-nyari universitasnya tuh dari sekarang-sekarang ini. Jangan udah deket-deket ya, sejujurnya kemarin aku tuh mepet banget, baru searching itu bulan Juli Agustus. Itu jadi bikin apa ya, kurang persiapan, belum tes IELTS, belum tes ini, belum tes itu, terus belum legalisir rapot segala gitu. Jadi kalau bisa itu mulai dari sekarang ini udah mulai cari-cari, terus cari juga beasiswa-beasiswanya yang bisa kira-kira bisa didapetin gitu sama kalian. Terus jangan lupa maintain rapot, karena rapot itu penting banget. Mereka itu biasanya universitas luar itu minta rapot minimal tuh kan 80, kalau bisa lebih tinggi ya jauh lebih baik gitu. Jadi yang penting tuh kan stabil nilainya, biar nggak kayak bagus jelek gitu, jangan. Terus pokoknya ya
seperti yang sudah aku bilang tadi ya, jalanin aja, dan kalau misalnya Tuhan udah tempatin di situ ya kan pasti sesuai dengan izin Tuhan ya, semoga antaranya dilancarkan. Amin. Gitu Jo, gitu Cia. Jadi kalian ada rencana untuk ngambil VT enggak? Ini kayak podcastnya nanti kayak 2 jam kalau kayak gitu. Oh iya, nanti ya kita lanjut lagi karena topiknya sebenarnya masih banyak, cuman Johananya udah malas nge-host katanya. Dadah. karena durasi guys, nanti bisa langsung aja tanya ke IG OSIS SMA Santolosis juga. Oke, jadi segitu aja dulu podcast dari episode 9 ini. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye.